Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang terberikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa dan kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu yang telah ku terima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapa
Terlebih lagi kalau Dia memberikan kecukupan dan kelimpahan, haleluya, dalam seluruh kebutuhan kehidupan kita. Haleluya, itu bonus-bonus yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut syukuri, berterima kasih senantiasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, bahwa kasih setia Tuhan senantiasa boleh kita rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dari berkat-Mu yang telah kuterima telah membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kuinginkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami. Dan kami mau Tuhan mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima berkat firman Allah. Kami perlu didikan-Mu, teguran-Mu, ajaran-Mu Tuhan. Haleluya, sebab firman-Mu penolong bagi kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi iman kami. Haleluya, memberikan pertolongan kesembuhan untuk kesehatan kami. Bahkan Kau membuka jalan saat kami mengalami jalan buntu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, tibakan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari bersama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Seberapa banyak kita yang datang pada pagi hari ini, kita mau memfokuskan hati kita untuk Tuhan. Karena saya percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita naikkan satu pujian, Yesus kemuliaan. Pulihkan hati
Tuhan. Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu bahwa setiap diberikan hari baru, itu artinya Tuhan berikan kesempatan baru, peluang baru untuk kita. Mari kita mau bersyukur, mari kita mau bersukacita atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
yakin dan percaya Tuhan, apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang siap menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab itu kami tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar, karena Engkau lebih besar dari segala masalah persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu, semakin taat dan setia kepada Engkau, sehingga Engkau boleh menunjukkan dan memberikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, baik secara jasmani juga secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat firman Allah. Kau sucikan kuduskan kami semua, Kau sucikan kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat lewat firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah kami, mengubah kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya. Kembali kita belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang doa. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi sesuatu yang harus kita hadapi selama kita di dunia ini? Jawabannya adalah doa. Hanya doa. Kalau kemarin hari Sabtu pagi-pagi sudah ada yang datang ke rumah. Dia mengatakan, dia panggil saya mama ya. Ma, saya sudah tidak kuat ya. Sudah tidak ada jalan ya. Pagi-pagi sudah saya doa pagi, saya mau mandi, dia sudah ada di depan pagar. Dan saya bilang jawabannya hanya satu, just pray will doa, hanya doa. Jalannya sepertinya sudah buntu, dia ungkapkan semua, sepertinya sudah tidak ada jalan. Saya bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Semuanya sudah habis. Kemudian saya biasanya hanya mendengar apa perintah Tuhan ya. Saya bilang, saya nasihati dia dan dia lakukan nasihat saya. Kemudian dia akhirnya ngabari saya lagi, terima kasih Ma, Tuhan sudah selesaikan. Hanya dalam waktu sekejap, saya pun tidak tahu jalan selesainya bagaimana. Hanya doa. Saya bilang satu hal, percaya, tidak boleh mengandalkan siapapun. Hanya itu kuncinya. Saat kamu mengandalkan seseorang, Tuhan tidak bisa bekerja. Saya hanya tekankan kamu tidak boleh mengandalkan siapapun, hanya andalkan Tuhan. Cuman satu, Tuhan. Firman. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah, Allah itu firman. Saya bilang baca firman, duduk diam sembahyang baca firman. Dan jawabannya tidak terpikirkan. Tuhan itu menyelesaikan. Bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan? Efesus 3 ayat 20. God can finish strong. Firman God Allah itu bisa menyelesaikan dengan cara yang luar biasa, di luar pikiran kita, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita doakan. Doa. Firman ini bisa bekerja dalam hidup kita saat kita percaya. Kalau kita tidak percaya, firmannya tidak kerja. Banyak yang bilang saya sudah baca Bu Henry Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak bisa mengalami firman dalam hatinya, dalam hidupnya, karena tidak percaya prinsip firman. Harus dibaca 773692 itu dihafalkan, haleluya, sampai jadi pola pikir, gaya hidup kita itu semuanya firman.
Haleluya. Saya bilang hidup itu tidak tergantung dari perlakuan orang terhadap kita. Hidup itu tergantung dari respon kita terhadap masalah yang menimpa kita. Jadi jangan menyalahkan ABC, DEF. Haleluya. Ingat cerita secangkir kopi? Diingat ya ceritanya ya. Secangkir kopi. Kalau kita bawa secangkir kopi, kalau ada orang yang nabrak kita, kopinya kopinya tumpah. Yang salah siapa? Tidak bingung yang salah siapa? Karena cangkir itu isinya kopi, ya yang tumpah kopi ya. Hidup kita kalau isinya firman, di apapun juga yang keluar firman ya. Sebab itu baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Cuman itu kuncinya ya. Seperti biar ini mulai dari di perut, mamanya siapkan makanan, terus sampai sekarang diatur makanannya, diatur terus makan. Demikian juga firman harus makan. Haleluya. Just pray where you are. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 11 Februari 2024. Haleluya. Sudah masuk Februari ya 2024. Sebentar lagi, 3 hari lagi, tanggal 14 kita masuk pesta demokrasi. Kalau tanya, jawabannya apa? Ya sembahyang, ya jawabannya. Just pray where you are. Di mana saja, kapan saja, siapa saja yang kita temui, yang keluar itu doa, yang keluar itu kasih. Firman ini rangkumannya adalah apa? 3 kata apa? Kuasa, kasih, setia. Terus kuasa Roh Kudus, setia, kuasa Roh Kudus, kuasa kasih itu Allah sendiri. Kuasa itu Roh Kudus, kasih itu Allah sendiri. Kalau sudah ketemu Roh Kudus, sudah ketemu Allah. Yang satu apa? Firman. Pokoknya 3. Roh Kudus, firman Allah, dan iman. Kasih itu bicara tentang iman. Jadi kalau kita melihat iman seseorang dari mana? Dari kasihnya. Haleluya. Kasihnya bukan kasih manusia, kasih Kristus. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Cuma 2 kata. Ini dulu hafalan kita yang nomor 1 ya. Bapak Gembala kalau ditanya hafalan, dia Bapak Gembala mesti bilang, aku hafal kok nomor 1. Hafal Bapak Gembala ya. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Just pray where you are. Hanya doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada tuntutan, tidak ada pertanyaan. Haleluya. Terus posisinya 5S, senantiasa, siap, sedia, setiap saat. Posisinya terus seperti itu. Posisi berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ini bicara tentang berjaga-jaga. Haleluya. Kalau nanti dibaca 1 pasal semuanya lengkap. Kalau saya sekarang baca firman ini 1 ayat itu sudah berhenti, sudah nyambung kemana-mana. Baca firman cuman butuh waktu 70 jam. 1 hari 1 jam, 70 hari selesai. Baca. Naikkan firman Allah sebagai doa. Semua nanti lenyap, hanya firman yang kekal. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Just pray where you are. Haleluya. Apa itu berdoa? Berdoa itu apa sih? Berdoa itu artinya tetap tinggal di dalam kuasa kasih setia. Itu berdoa. Haleluya. Saya sudah membiasakan terus berdoa ya. Jadi bukan kalau saya mau pergi terus saya berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Karena kita sudah masuk dalam rangka tetap berdoa, berdoa terus. Bukan hanya mau makan, tapi selama makan itu berdoa. Bukan hanya mau tidur, tapi selama tidur berdoa. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 tambah 5 sama dengan 6, gampang ya. 1 Tesalonika 5 semua. 1
1 Tesalonika 5 ayat 6 itu caranya tidur. Cara tidur ada, cara jalan, cara ngomong, cara bicara. Saya sering ingatkan, perhatikan perkataan. Bilangan 14:28, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Gampang, tapi itu kunci. Jadi jangan terus mengatakan, aduh aku kok soro ya. Apa yang kamu katakan Tuhan lakukan. Bilangan 14:28. Haleluya. Waktu saya tugas di Sydney, ada seorang yang menghampiri saya. Ayat 4, bilangan 14:28 itu katanya bicaranya keras. Intinya cuma apa yang kamu katakan Tuhan lakukan. Sebab itu boleh tanya sama anak-anak saya. Ini kebetulan ada Vindo ya di sini. Apakah kalau saya mengatakan itu terus mengatakan sesuatu yang orang tua jangan suka ngomong nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang ya. Ya kalau ngomong gitu ya Tuhan lakukan seperti itu. Setiap saya menghadapi sesuatu saya bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Tunggu ada saat yang tepat. Haleluya. Haleluya. Saya sering ingatkan Bapak Gembala jangan mengajarkan sesuatu yang salah ya, terhadap anak, bahkan terhadap cucu. Mungkin masih kecil kelihatannya tidak ngerti, tapi rekaman itu jalan terus ya. Orang tua sering bilang sama saya tidak ngajari gitu loh padahal gue ini. Ya kamu tidak ngajari gitu, tapi kamu kan sering ngomong ini larang loh ya. Kamu sekolah tuh bayarnya larang loh ya. Terus di perkataan itu yang dia dengar. Dan akhirnya itu tersimpan ya. Jadi mari kita perkatakan firman itu ada caranya juga. Caranya tidur itu sadar berjaga. Caranya bicara itu memperkatakan firman. Bagaimana kita memperkatakan firman kalau kita tidak punya firman? Hati itu harus isinya firman. Itu sekarang dilihat yang tabut perjanjian itu aja. Terus tabut dilihat. Kayu sudah tidak kelihatan. Terus isinya firman, guli-guli isi mana, tongkat Harun berbunga. Terus berbuah juga ada 2 loh batu, isinya cuma firman. Emas ditutup emas sudah tidak kelihatan kayunya. Jadi sudah tidak bisa bilang saya sakit hati Bu Yani. Kamu sakit hati berarti kamu masih belum mati ya. Tidak ada orang mati itu sakit hati, tidak ada. Orang mati di dalam peti itu diapa-apakan pun dia tidak marah, tidak sakit hati. Saya masih kecewa Bu Yani. Kecewa berarti kamu taruh harap ya. Orang tua kecewa sama anak, anak kecewa sama orang tua, taruh harap yang salah. Pengharapan kita harus hanya pada firman. Roma 5. Waktu itu saya hanya beri satu kunci, harap Tuhan, tidak boleh harap siapapun. Sekarang kamu tugasmu cuma satu. Apa tugas saya? Bersyukur. Tugas kita itu bersyukur. Apa kehendak Allah? Bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu kehendak Allah. Kalau tanya apa sih Bu Henry kehendak Allah? Ya bersyukur ya. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu berdoa. Bersyukur itu bersukacita. Tuhan paling gak seneng orang yang bersungut-sungut. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 terus ya, tinggal di dalam kuasa kasih setia. Terus hanya membagikan kuasa kasih setia di mana saja. Yang keluar itu kuasa kasih setia. 5:17 masih ingat? Gampang ya, ngafalkan firman itu gampang. Kalau sudah ketemu 5:17, jalan semua 5:17, Roma 5:17, Yakobus 5:17. Nanti ayat-ayat itu saling menerangkan. Baca firman. Satu buku ini cukup sudah. Nggak usah buka yang lain, nggak usah buka kamus, nggak usah buka segala. Satu buku ini ayat menerangkan ayat. Itu sudah bicara. 5:17 banyak apa aja? 1 Tesalonika 5:17, Roma 5:17, Yakobus 5:17. Isinya harus hafal. Begitu ayatnya keluar langsung keluar isinya. Belajar, hafal firman. Yesaya 5:17, tidak mencari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Kambing itu mencari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Itu kambing, kita bukan kambing, kita domba. Kalau domba itu makan rumput seperti di padangnya sendiri. Yesaya 5:17 sama 5:17. Itu artinya tetap berdoa, tetap
dalam penggembalaan Tuhan. Digembalakan, Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak ingin apa-apa. Itu terjemahan aslinya, aku tidak ingin apa-apa sudah. Mazmur 73 ayat 25, hanya Engkau yang kuingini di bumi. Haleluya. Terus ya, karena kita tahu bahwa hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Itu ada bahasa aslinya the brevitate vitae. Hidup ini singkat. Meskipun nanti kita umurnya 100 atau 100 lebih, kalau kita bisa mencapai 100 lebih, tetap singkat. Karena kita akan segera masuk dalam kekekalan. Efesus 2 ayat 7 dan 8, kita merasakan kemurahan Tuhan sepanjang kekekalan. Keselamatan itu anugerah. Jadi kalau kita sudah terima anugerah, keselamatan itu akan berdampak dalam hidup kita. Itu artinya Filipi 2 ayat 12 itu artinya seperti itu. Kerjakan keselamatan itu artinya keselamatan ini punya dampak. Jangan orang yang sudah selamat tapi hidupnya sama, nggak beda dengan orang lain. Yang lain sambat, kita juga sambat, nggak ada bedanya. Kita ini sudah ditebus. Bahkan masih ada yang salah ya. Mereka bilang kita ini harus kerja keras seperti di Kejadian 3. Kamu harus bekerja keras gini. Itu kalau saat manusia jatuh dalam dosa, harus dengan peluh dan lain sebagainya. Kalau kita yang sudah ditebus, kerjanya bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 10, itu kerja orang yang ditebus. Kerjanya kerja keras, bukan kerja paksa, tapi tahu bahwa kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita. Itu cara kerja orang yang sudah ditebus. 2 Korintus 3 ayat 5, kesanggupan kami pekerjaan Allah. Jadi tidak ada lagi nanti yang ngomong, aduh berat. Selama ngomong berat, itu berarti pakai kekuatan diri sendiri. Tidak ada ya, jemaat di PPS Prapoton, tidak boleh sambat, tidak boleh bilang berat. Bilangnya harus gimana? Sudah hafal kan? Gimana ngomongnya? Enak, ringan, tidak berat. Ya, 3 ini. Matius 11, 28 sampai 30, enak dan ringan ya. Kalau berat kenapa? Cari masalah sendiri. Pikul salib itu salibnya sendiri yang dipikul, cari masalah. Pasti berat. Saat kita harus memikul salib yang sudah dibebankan oleh Kristus, kita akan ngomong enak, ringan. Tidak berat, ayatnya di mana? 1 Yohanes, ayo dihafal. Sampai nanti keluar itu keluar firman. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 tidak berat. Sampai nanti turun ayat 18 tidak bisa dijamak oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau anak Tuhan bilang sedikit-sedikit aku diganggu kuasa kegelapan, digendam, di ini, di itu. Makanya baca firman ya, supaya tahu bahwa kita itu dalam perlindungan yang sempurna. Ingat, jangan alergi dengan kata sempurna. Belum Bu Henry, saya ini masih manusia, belum sempurna. Ingat apa itu sempurna? Firman Allah itu sempurna. Kalau kita mempunyai firman Allah di dalam hati kita, firman Allah itu sempurna. Haleluya. Jadi jangan pakai pikiran biasa. Terus ya, Yakobus 4:14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi anak Tuhan ini enak loh ya. Kuncinya gimana? Matius 6 gampang, mulai 32, 33, 34. 32 itu pemeliharaan Allah yang sempurna. 33 itu kita masuk dalam prinsipnya Allah, mencari kebenaran, hidup benar, cocok firman. Nanti yang lainnya itu Tuhan atur dengan sempurna. Sampai 34 itu prinsipnya kerajaan surga. Kesusahan sehari, cukup sehari. Sudah dijalani hari ini. Saya sering bilang seperti jam itu ya. Jam ini tidak bilang, aduh saya muter terus capek. Enggak. Ya. Dia jalan tak terus sampai sekarang sudah 2024 Februari, sudah tanggal 11. Dijalani dengan bersyukur. Saat kita bersyukur, kita melakukan kehendak Allah. Apa sih tujuannya manusia ini diciptakan? Cuma satu tujuannya, ibadah. Apa itu ibadah?
Bukan hanya seperti ini, bukan. Apapun yang kita lakukan itu ibadah saat kita melakukan untuk Tuhan. Ibadah dimulai dari mana? Kejadian 2:15 dihafal ya. Kejadian 2:15 itu ibadah yang pertama. Apa ibadah? Mengusahakan memelihara taman. Taman Eden itu sudah lengkap ya. Tidak perlu nyirami, tidak perlu ada kabut yang naik membasahi semuanya. Tidak perlu motongi daun kering, tidak perlu. Karena suasananya itu sempurna. Jadi kita mengusahakan dan memelihara taman itu artinya beribadah. Itu bahasa aslinya beribadah. Kita mengerjakan keselamatan dalam kita. Contohnya nanti kalau pulang keluar ya, keluar pulang. Bagaimana orang bisa melihat kuasa kasih setia di dalam kita? Pokok sampai orang itu bisa melihat kuasa kasih setia. Dipegang yang 1 Korintus 9 ya, dibaca satu pasal 1 Korintus 9 sampai nanti ayat 22. Tujuan kita ini cuma menyelamatkan, memenangkan setiap orang yang kita jumpai. Ingat ya, kata Yesus disalib pada tujuan apa? Yang pertama, kita harus jadi ucapan kita, ampuni Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua ini penting, today, hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Haleluya. Mungkin ada yang di kiri yang menolak kita, tidak mau firman, menolak firman. Tapi ada yang di kanan, dia mau menerima kuasa kasih setia. Dan kita bisa katakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Today, siapapun yang kita jumpai, kalau orang itu mau menerima kuasa kasih setia, dia berada bersama kita. Ayatnya di mana? Ayo dihafal. Markus 9:40, 9:40. Sama, Lukas juga 9. Lukas 9:50. Orang yang tidak menentang kita itu ada di pihak kita. Itu mungkin bahasa Indonesia seperti itu. Padahal bahasa aslinya itu, orang yang menerima kuasa kasih setia dalam hidup kita, dia itu juga sudah masuk dalam kuasa kasih setia. Jadi perhatikan hidup kita di mana-mana, siapa orang yang menerima kuasa kasih setia di dalam kita. Jadi hidup kita tuh dampaknya tuh besar. Jadi jangan asal hidup, jangan asal jalan kemanapun kita berada. Kita bagikan kuasa kasih setia, kita berdoa, kita memikirkan keuntungan orang lain, memikirkan keselamatan. Saya sering ingatkan Bapak Gembala, hidup itu jangan mikir diri sendiri. Hidup itu memikirkan keselamatan orang lain. Saat kita memikirkan keselamatan orang lain, firman itu bekerja dengan luar biasa. Anak yang saya ceritakan kemarin itu, dia sampai terheran-heran dengan cara kerja Tuhan. Apa yang Mama ngomong semuanya terjadi ya. Haleluya. Haleluya. Jangan harap manusia dan Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Apakah arti hidupmu ini itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Dalam hidup yang singkat ini, bagaimana kita pakai hidup kita? Terutama itu yang nomor 1 itu apa? Masih ingat yang nomor 1 apa? Waktu. 1 hari 24 jam. Sudah, nggak sampai ke kemarin, nggak sampai ke besok. 1 hari 24 jam ini kita pakai sungguh-sungguh. Setiap detik yang kita pakai sungguh-sungguh. Jangan di waste. Waste itu apa? Waktu dibuang sia-sia, gelenggong-gelenggong. Mungkin anak saya masih ingat ya. Saya tuh sering bilang sama anak-anak, ayo pakai waktu yang sungguh, tidak boleh gelenggong-gelenggong. Mainan-mainan yang betul, belajar betul, makan, tidur betul. Pokoknya pakai waktu itu kita pakai untuk Tuhan. Saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kemarin pagi-pagi saya berdiri di situ. Saya berdiri untuk anak itu atau untuk siapa? Kalau saya berdiri untuk anak itu, terus saya jadi harap ya, wah sekarang kamu sudah diberkati, ayo ingat, hati-hati ya hamba Tuhan, jangan bilang ya, pasti kamu nurut nasihat saya, kamu sekarang diberkati, ayo ingat perpuluhan. Biasanya suka ngomong gitu ya, hati-hati.
Kita harus tahu apa yang kita katakan, kapan harus ngomong. Ngomong itu harus hati-hati. Ngomong itu paling penting. Bicara ini paling penting. Namanya kuasa perkataan. Haleluya, haleluya. Terus jadi kecewa ya. Terus sudah kesini kok terus ke gereja lain. Sering ya kita tahu ya. Kalau Soro itu pokoknya tempatnya GBBS Tramodo ya. Kalau sudah diberkati, sudah ke tempat yang ya enggak mau ke tempat kecil ini ya. Enggak enak nanti ketemunya pancet aja orangnya. Ya silahkan monggo. Saya enggak pernah kamu harus di sini. Ibadah itu yang menentukan bukan kita. Ibadah itu yang menentukan siapa? Tuhan sendiri. Ayo ayatnya di mana? Ibrani 9:14. Ayo dihafal. Kita bisa duduk di sini bukan karena kita kuat, tetapi karena apa? Karena apa? Obat Kristus ya. Haleluya. Saya bersyukur ya, saya katakan kepada anak ini, puji Tuhan, Tuhan sudah tolong ya. Terus dia cerita masalah macam-macam, saya bilang Tuhan sudah tolong, jangan cari masalah baru. Harus mengampuni, mengasihi, mendoakan, memberkati ya. Sudah harus seperti itu. Oke, waktunya sudah hampir habis, nanti akan Bapak Gembala kasih kesimpulan. Kita lihat yang nomor 1 sekarang. Tuhan itu sudah melindungi kita, hidup kita itu dari hari ke hari. Carry XD. Dari hari ke hari. Mazmur 68 ayat 20. Mazmur 68 ayat 20. Ini Bapak Gembala pernah nerangkan ya. Ini dihafal ya. Mazmur 68 ayat 20. Carry. Mobil saya dulu kan carry ya. Saya bilang carry itu luar biasa ya. Carry XD Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan 2T. Terpujilah Tuhan tanda seru. Sebab itu kita harus punya hanya satu perkataan. Haleluya. Apa itu haleluya? Puji Tuhan apapun yang terjadi. Jangan tanya kenapa ya Ma, aku ini punya orang tua meninggal, kakek nenek meninggal, punya suami meninggal. Terus saya ini loh Mas sudah mau jadi suster, mau jaga emak, sudah janjian 1 bulan 2 juta, sudah mau loh Mas saya 2 juta. Besok mau jaga maunya emaknya meninggal. Terus kan dia bingung, ini gimana sih Mas? Sampai menikah, saya bilang PKS sudah beres, dia sudah menikah, suaminya meninggal ya. Emak mau dijaga, ada emak yang mau dijaga, emaknya meninggal. Terus maunya Tuhan gimana, Mak? Maunya Tuhan, kamu bersyukur. Apapun yang terjadi, when our will, saat kehendak kita menyatu sama kehendak Tuhan, kita tahu apapun yang terjadi itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan, mungkin meskipun daging sakit ya. Seperti yang sering saya saksikan, kalau anak saya yang besar harus masuk di negeri, itu saya 3 tahun itu nangisnya 3 tahun itu. Saya sendiri sekolah di Petra, anak saya harus negeri ya. Yang kecil ini juga dia mengambil keputusan full sekolah Alkitab. Orang ngomongnya macem-macem ya, sekolah Alkitab tok nanti jadinya apa dan lain sebagainya. Padahal saya mengajarkan anak-anak itu menghargai sekolah Alkitab. Meskipun dia itu kedokteran, saya enggak bingung kedokterannya, menghargai sekolah Alkitab. Dan Tuhan sampai sekarang atur luar biasa. Kalau saya melihat setiap pagi saya bangun, saya bilang sama Bapak Gembala, setiap pagi itu saya merasakan damai yang luar biasa, yang tidak bisa saya ceritakan. Dan damai itu meningkat, kasih meningkat, iman meningkat. Carry XD, terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Perhatikan di sini. Hari demi hari. Pegang firman. Jangan bilang macam-macam ya. Anak ini ngomong gini, iya mama doa baca firman mama bisa diberkati. Soalnya kan mama
punya gereja. Saya tanya, hidupmu itu kan bait Allah. Jadi kita ini bait Allah, hargai hidup kita. Hari demi hari, iya siapa? Firman Allah yang bekerja, sebab itu dibaca, direnungkan siang malam. Daud itu raja, bukan kurang kerjaan, baca firman. Ulangan 17, 18, 19, 20, gampang ya hafalnya ya. Indonesia Merdeka, angka 17, lanjutkan 17, 18, 19, 20. Ulangan, kitab ulangan, diulang-ulang. Raja itu harus nyalin firman. Ayo, firman ini sekarang disalin. Kamu kalau bingung, ambil kertas, ambil pulpen, firman ini disalin. Terus disalin, lama-lama hafal sendiri. Cara menghafal firman itu ya disalin, diulang-ulang. Di sini sudah ada hari demi hari, iya firman menanggung bagi kita. Haleluya. Jangan terus salah mengartikan ya. Ada firman, kalau tidak kerja kamu jangan makan. Apa artinya kalau tidak kerja jangan makan? Apa itu kerja? Kerja itu percaya, itu kerja. Kalau orang tidak percaya jangan makan. Makan apa? Makan firman. Kenapa orang tidak mau baca firman, tidak mau makan firman? Karena tidak percaya. Terus pakai kekuatannya sendiri, harus ini, harus itu tambah ini, tambah itu. Baca, makan. Elia hanya dikatakan bangun, makan, dan dia kuat berjalan ke gunung Ara. Bangun, makan, roti disediakan, air minum terjamin. Bukan malas, justru harus rajin. Lebih dari orang kerja biasa. Karena kita dituduh macam-macam, dituduh malas seperti Maria cuma duduk tok dengerno perkataan Tuhan. Ulangan 33 ayat 3, menangkap sesuatu. Firman ini ditangkap. Saya sekarang kalau membaca berhentinya tuh berhenti langsung menangkap firman. Kalau saya selesaikan secara tidak berhenti itu 4 hari selesai, 70 jam, 1 hari bisa 18 jam. Saya sekarang full time, anak-anak sudah besar semua. Haleluya. Baca firman. Terus di sini dikatakan Allah adalah keselamatan kita. Keselamatan itu berkat, itu mujizat. Jadi banyak orang yang cuma mujizat bilang sakit sembuh, kurang diberkati, iya betul, itu bagus. Tapi apa yang terpenting dalam hidup kita? Kita mestinya masuk neraka, ditebus masuk surga. Sudah cukup, itu sudah satu paket. Sehingga sudah tidak ada permintaan lagi. Saya dilahirkan jadi anaknya orang tua saya yakin cukup semua. Tanpa minta semuanya dicukupi. Tidak pakai ngomong, Ma besok tuh bayar uang sekolah loh Ma. Pak besok sediakan makan loh Ma, 1 hari 3 kali ya Ma. Tidak ada. Lukas 11 ayat 13, kalau orang tua saja tahu memberi yang terbaik, terlebih Tuhan. Jadi saya itu selama hidup tidak pernah ragu akan kasih Tuhan. Saya merasakan kasihnya orang tua. Sekarang saya sebagai orang tua bisa merasakan mengasihi anak, mantu, cucu, bahkan mengasihi besan, keluarga besarnya besan ya. Semua bisa mengasihi kalau kita manusia saja. Terlebih Tuhan. Kalau saya anak-anak sudah jauh tidak bisa menjangkau apa-apa, cuma saya berlutut sujud menyembah Tuhan serta. Setiap saya katakan Tuhan sertai anak-anak, Tuhan selalu ngomong, lu itu kan anak saya. Oh iya Tuhan, anakmu, Engkau pasti menyertai. Akhirnya yang keluar apa? Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya tidak bisa minta apa-apa sudah. Akhirnya hanya haleluya, cuma itu yang keluar. Sungguh Tuhan mencukupi semuanya hari demi hari. Carry XD. Terus lagi satu ya, yang lainnya nanti dipelajari. Saya bagikan nanti kalau YouTube sudah masuk, saya bagikan dipelajari. Sebelum-sebelumnya juga sudah saya bagikan belajar supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara. Saat Roh Kudus berbicara, firman bekerja, kita merasakan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Lihat orang itu tidak ada mangkal dan lain sebagainya. Isinya cuma kasih.
cuman forgive today. Yang ketiga apa? Behold ya. Sampai disalib Yesus masih ingat, ibu itu anakmu, anak ini ibumu. Haleluya, penuh kasih. Forgive today, behold, terus sampai nanti finish, selesai ya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lagi nambah satu lagi masih ada. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. God is our, dijaga setiap jam, tiap hari ditanggung, tiap jam dijaga. Ini ada lagunya semua ya. Terus dia menggendong sampai masa tua ya. Haleluya. Jadi tidak ada orang tua terus kesepian, bosan di rumah, tidak ada yang dikerjai. Kerjaannya anak Tuhan itu tidak kurang-kurang. Apa kerjanya anak Tuhan? Ibrani 7:25. Terus pendoa syafaat, menaikkan doa syafaat, doa naikkan firman sebagai doa. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan firman setia. Nah ini tadi 3, kuasa, kasih, setia. Kuasa Roh Kudus, kasih ini bicara iman Allah ya. Iman itu kasih, kuasa, kasih, setia. Setia ini firman ya. Bagaimana orang bisa setia? Firman. Kenapa kok tidak bisa setia? Jadi anak tidak setia, jadi orang tua. Saya selalu melakukan tugas saya, apa yang tugas saya kan? Dulu saya jadi anak, belajar setia dan lain sebagainya. Seperti yang sering saya saksikan, saya tuh jaga adik-adik seperti menjaga anak ya. Mulai Senin pagi papa mama saya sudah berangkat ke luar kota, ke Tulungagung. Nanti doa ini juga di Indo sekeluarga, nanti Senin, Selasa, Rabu kita ke Tulungagung. Tuhan akan lindungi dan menjadi suatu reuni keluarga yang indah dalam kuasa kasih setia ya. Kita terus tugasnya itu bantu doa. Yang mendoakan berkatnya sama dengan saat saya menyampaikan firman, berkatnya sama. Terus berdoa. Orang tua saya baru pulang Sabtu malam, saya jaga adik-adik saya. Saya tidak bilang, ini kan mestinya tugasnya orang tua, kok saya harus jaga. Tidak, kita lakukan, tidak banyak tanya. Mama saya kasih prosedur, kalau adikmu sakit, dicatat. Langkah pertama, panggil tukang becak langganan, adik dinaikkan ke dokter di Jalan Tamrin. Terus kamu harus pulang dulu, adikmu harus pulang. Kamu kembali naik sepeda motor, kembali ke Raya Darmo, padahal sudah dekat ya. Dari Tamrin ke Kertajaya itu lewat Raya Darmo ya. Saya tidak tanya, loh kan sekalian aja, Mama kenapa harus pulang? Tidak usah tanya sudah. Kalau orang tua saya ngatur pasti ada pemikiran tersendiri. Jadi saya harus pulangkan adik saya dulu. Sudah diatur semua, saya kembali naik sepeda motor, kembali lagi ke jalan itu. Apoteknya nggak boleh yang lain, harus di Kimia Farma Raya Darmo. Saya ke Kimia Farma Raya Darmo beli, sudah semua, sudah selesai semua. Saya telepon ke orang tua saya. Kalau telepon saya ngomongnya gimana? Ma, Mama pulang ya Ma, aku kangen ya. Mama saya sudah tahu, sudah merasa. Dan sebelum dalam perjalanan mama saya pulang, adik saya tidur, minum obat, makan, saya berlutut di samping tempat tidur, saya berdoa sampai mama saya datang. Mama saya datang bilang, sudah nak, sekarang kamu tidur, ganti mama yang jaga. Melakukan tugas terus. Apakah saya lakukan untuk adik saya, untuk mama saya? Bukan. Saya lakukan untuk Tuhan, investasi. Investasi waktu, jangan hanya dibuang waktunya, jangan hanya digunakan secara biasa, spend, bukan waste, bukan spend, tapi invest waktu itu melakukan semua untuk Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. God is our, hatinya kuat. Ibrani 12 ayat 3, tidak ada terus putus asa, lemah, tidak ada, kuat. Tidak ngersulo, tidak sambat ya. Haleluya. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara, dikuatkan, dipelihara. Semuanya itu lengkap di firman, sebab itu dibaca, dimakan. Jadi tidak bingung dengan perkataan orang ya. Terhadap yang jahat kuasa kegelapan. Kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Selanjutnya nanti dipelajari sendiri
Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulannya. Biasanya Bapak Gembala nanti bisa menerangkan dengan bahasa yang lebih sederhana, ya mungkin kalau saya terlalu sulit, terlalu banyak ayat, belajar ya. Belajarlah dimakan. Hari-hari ke hari Dia menanggung kita. Setiap jam Dia melihara kita, menguatkan kita tuh tiap jam. Haleluya. Haleluya. Judulnya diingat lagi apa? Just pray, kita tetap berdoa terus. Doa itu hubungan. Doa itu bukan menaikkan keluhan-keluhan, Tuhan saya sakit minta sembuh, saya kurang minta cukup. Bukan itu. Doa itu menaikkan firman sebagai doa. Seperti tadi firman-firman yang kita baca, kita naikkan sebagai doa. Itu doa. Dan rangkuman doa ada di Matius 6, 9, 13, Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Our Father in Heaven. Kita punya Bapa yang di sorga. Jangan hidup biasa, hidup sebagai anak Bapa di sorga. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan. Puji Tuhan, kita selalu memberikan firman Allah ya. Doa tadi, tentang doa ini kalau diuraikan itu tidak ada habisnya ya. Memang kita perlu berdoa. Hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai putus ya. Kalau baterai itu di HP ya, istri saya itu paling seneng dicas ya. Kurang sedikit langsung dicas. Kalau saudara bagaimana? Ono sing sampai kentekan dia tuh, itu orang bilang apa dikatakan bongol dablek, mau sampai entek dulu. Ya. Nah, kalau rohani tidak dicas terus, gimana? Hubungannya putus, ya repot, mengalami banyak kesulitan kesukaran. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada Tuhan, dengan Tuhan. Tiap detik, tiap saat, tiap waktu harus ingat Tuhan. Ya, kontak terus. Ya, kabelnya HP sama cas itu setrum nyambung terus. Ya, kurang diisi lagi. Haleluya. Itu tugas kita ya, berdoa. Dan kalau kita mau didoakan oleh Tuhan, ya itu tadi, hubungan kita dengan Tuhan lancar, pasti Tuhan mendoakan kita. Kita sudah pernah belajar Yohanes pasal 17 tentang doa Yesus ya. Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, komplit pokoknya. Memelihara itu bukan tanda kutip ya. Apa saja kebutuhan jasmani rohani dipelihara, dilindungi dari kecelakaan, tidak sampai kena lopot. Jangan sampai kena saudara ya. Kalau kena memang ditolong, tapi sempat apa? Kalau kena aduh Tuhan sakit semua. Nah, milik kena apa? Milik luput. Milik luput saudara ya. Luput itu aja hati kalau luput dari bahaya, gerdek saudara ya. Tapi tidak kena. Kalau kena sudah tidak gerdek, lorok habis sakit semua. Dan kita lihat dalam doa Yesus itu bagaimana kita didoakan Tuhan, itu ada prosesnya. Ya, ada prosesnya, dilahirkan dari Allah, miliknya Allah. Ya. Jadi tidak otomatis kamu percaya Yesus, tak doa sama Tuhan Yesus. Tidak, ada proses dulu. Ya. Dari halaman naik ke ruang kudus, ya, tinggal di situ terus, ya, sampai nanti akhirnya tinggal serumah dengan Tuhan di surga. Haleluya. Kiranya Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita semua untuk terus berdoa dalam roh dan kebenaran. Tuhan pasti tolong kita. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami yakin Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang tinggal di dalam diri kami, haleluya, akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi
mengingatkan kami senantiasa untuk terus hubungan lancar dengan Tuhan, supaya kehidupan kami hari dalam dunia ini menghadapi apapun, Tuhan juga berikan jalan yang lancar, baik untuk perekonomian, untuk kesehatan, untuk keamanan. Tuhan bikin semuanya lancar, karena hubungan kami dengan Tuhan juga lancar. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami, beri kekuatan kepada kami untuk bisa melakukan seluruh kehendak Allah. Tambah-tambahkanlah kasih karunia-Mu kepada kami Bapa, untuk menggenapi akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Engkau pilih mereka, Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau jagai mereka. Mungkin ada yang berliburan, bepergian. Tuhan, tolong supaya mereka terus ingat Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Ingat Yesus, ingat Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan Tuhan, keselamatan, berkat-berkat daripada Tuhan menyertai mereka semua. Seperti kami pada pagi hari ini, kami dapat kesempatan untuk terima berkat firman Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, yang jauh yang dekat, Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, Engkau berkati, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, apa saja yang dilakukan Tuhan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau yang membuatnya berhasil, semakin indah dan semakin mulia. Terima kasih Bapa. Hamba Kau dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan segala korban dan persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya semuanya dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan iman, percaya, dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan.